Perkuliahan kita kali ini yaitu mengenai kompetensi inti dan strategi bersaing dan bagaimana caranya kita menganalisa strategi dari analisa lingkungan internal maupun analisa lingkungan eksternal. Ya, suara saya kedengaran jelas? Suara saya kedengaran jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Saya share screen. Kita pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ya kali ini ya. Oke, sudah ada. Oke, ini materi kita kali ini. Kompetensi inti dan strategi bersaing di dalam wirausaha ya. Nah, yang kita bahas pertama kompetensi intinya dan yang kedua adalah strategi bersaing. Kompetensi di dalam kewirausahaan kita lihat di sini menurut Colin Montgomery bahwa strategi perusahaan adalah cara perusahaan menciptakan suatu nilai ya. Jadi kalau kita memiliki berkompeten, apa sih nilai-nilai lebih? Apa sih nilai-nilai lebih dari perusahaan, nilai-nilai lebih dari produk kita? Nah, tentunya inilah yang harus dilakukan seorang multi marketing, dalam arti kata merekalah yang melihat apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pasar ya. Seperti kita lihat ya, kalau untuk sekarang masyarakat membutuhkan suatu produk yang memiliki nilai sebagai antiseptik atau sebagai antivirus atau sebagai antibakteri ya di masa pandemik. Nah, tentunya bagaimana tugas seorang marketing melihat apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh suatu konsumen. Ya, kalau kita di bidang farmasi, tentunya kita berpikir produk-produk antiseptik apa saja yang harus kita kombinasikan atau harus kita bikin yang memiliki suatu nilai tambah. Banyak sekali produk-produk kalau kita lihat orang semakin ke sini produk-produk tersebut semakin banyak bervariasi ya, semakin banyak apa yang diinginkan oleh pasar. Ya, banyak sekali produk-produk. Coba kita lihat. Kalau dulu kayak minyak telon, ya, minyak telon, tahu minyak telon? Nah, minyak telon dulu hanya untuk minyak angin atau digunakan untuk bayi, ya. Tapi sekarang ditambahkan dengan anti nyamuk. Itu kan memiliki nilai. Nah, begitu juga produk-produk kalau dulu produk banyak yang polifarmasi. Kenapa saya disebut polifarmasi? Kamu tahu nggak polifarmasi? Polifarmasi itu apa? Penggunaan obat lebih daripada 5 macam obat. Ya. Tapi kalau perusahaan sekarang bagaimana caranya untuk meminimalisir supaya itu kan tidak efisien. Otomatis dibikinlah suatu produk tersebut yang memiliki nilai double benefit, bahkan triple benefit bagi konsumen atau bagi pasien. Ya, kalau dulu tersendiri, obat batuk sendiri, obat pilek sendiri. Sekarang sudah menyatu. Obat batuk dan pilek. Jadi kan memiliki suatu double benefit. Jadi bukan single benefit, ya. Jadi memiliki dua keuntungan. Nah, disinilah tugas kita, ya. Tugas kita di sini, kalau kamu nanti sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan, tentunya kamu harus bisa menciptakan suatu nilai. Nilai-nilai lebih dari suatu produk kita. Ya. Nah, inilah kalau kita tidak bisa menciptakan suatu nilai, kita tidak kompeten. Ya, bahkan perusahaan kita akan merugi. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana caranya. Tentunya suatu perusahaan
Dia melakukan strateginya dengan memaksimumkan keuntungan dari stakeholder, ya, dan juga semua pihak. Jadi kalau produk itu laku di pasaran, otomatis stakeholder atau pemangku kepentingan ini sangat bermanfaat dan sangat memiliki suatu keuntungan yang lebih besar. Ya, kalau tadi kita melihat semua pihak berarti bagi konsumen dan bagi pasien. Ya, dan juga di sini kita lihat selain stakeholder ada karyawan, manajemen, pembeli. Nah, jadi semuanya ini sangat saling menguntungkan. Nah, bagaimana tentunya kita lihat di sini adalah laba perusahaan. Ya, laba perusahaan inilah yang merupakan ukuran keberhasilan. Nah, tentunya keuntungan-keuntungan inilah karena memiliki suatu nilai, kita memiliki suatu keuntungan-keuntungan yang merupakan tujuan atau bermanfaat sekali untuk tujuan dari suatu perusahaan. Ya, kalau kamu bikin suatu usaha tujuannya untuk apa? Pasti untuk mendapatkan laba. Kenapa orang berwirausaha? Karena untungnya lebih besar dibandingkan dengan ditaruh uang di bank. Ya, jadi itulah kenapa orang tertarik berwirausaha. Ya, jadi itu ya keuntungan inilah yang sangat menarik. Ya, nah inilah makanya orang tertarik menjadi wirausahawan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana caranya memperoleh keuntungan? Tentunya adalah suatu keunggulan-keunggulan yang unik. Ya, menghindar persaingan sempurna, keuntungan hanya bisa tercipta dari penemu, ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, ya, kalau seandainya kita akan melakukan suatu kompetensi. Produk kita dan perusahaan kita memiliki suatu nilai tambah atau nilai plus. Nah, ini Bapak Porter, ya, ini adalah Bapak marketing sedunia, bahwa dalam berkompetensi inti, ya, strategi yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu daya saing agar memiliki suatu bargaining power. Ya, bargaining power ini adalah posisi tawar-menawar yang kuat dalam persaingan. Nah, tentunya harus berdaya saing itu dengan cara tawar-menawar. Tentunya suatu produk selain dia memiliki suatu nilai dan juga harus memiliki suatu tawar-menawar atau bargaining power. Ya. Selanjutnya Bapak Porter juga strategi selanjutnya selain dari tawar-menawar yang kuat, jadi harus juga memperlihatkan posisi yang terkuat. Posisi yang terkuat di pasar, makanya kamu pernah lihat kan suatu produk-produk apa yang memiliki suatu top brand. Kalau sudah produk tersebut sudah dicantumkan dia adalah top brand, berarti produk tersebut adalah produk yang memiliki posisi terkuat di pasar. Ya, kamu pernah kan kamu pernah lihat nggak produk yang ada labelnya top brand? Pernah lihat tidak? Pernah. Nah, itu berarti dia sudah memenangkan pasar, posisinya terkuat itu di pasar. Ya. Terus selanjutnya kompetensi itu juga harus diperbaharui terus sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal. Ya. Bagaimana caranya memperbarui? Ya harus melakukan suatu perubahan-perubahan. Ya. Perubahan-perubahan yang dilakukan dilihat dari apa? Yang pertama adalah yang dilihat dari suatu fisik. Ya. Perubahan-perubahan itu bisa dilihat dari suatu fisik. Ya. Nah, tentunya fisik apa? Misalnya kamu lihat sekarang banyak bagaimana caranya mengefisiensi dari suatu biaya untuk kemasan. Dulu kemasannya besar, sekarang jadi kemasannya menjadi lebih kecil. Ya. Diperbarui terus ya, bentuk gambarnya, logonya, bentuk labelnya segala macam itu diperbarui terus. Itu untuk ketertarikan suatu konsumen. Ya, dilihat orang dari eksternalnya. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus, mendorong perusahaan untuk menciptakan suatu brand name
reputation, ya. Jadi bagaimana caranya menciptakan nama dari suatu produk yang kita punya, tentunya memiliki reputasi yang tinggi, ya. Nah, tentunya ini harus bisa melakukan suatu promosi-promosi, ya. Bagaimana caranya kita melakukan suatu promosi? Ya, bisa menggunakan media massa, bisa menggunakan media elektronik, ya, bisa menggunakan media sosial, dan selanjutnya kita harus juga mengetahui dan menekan biaya, ya, atau low cost, ya. Low cost, jadi ini kita harus bisa menekan biaya yang seminim mungkin, ya. Kalau biaya seminim mungkin, otomatis laba juga menjadi lebih besar, ya. Ini harus kita perhatikan, ya. Ini teori strategi dinamis dari Bapak Porter, ya. Bapak Porter ini adalah Bapak marketing sedunia, ya, atau Bapak pemasaran sedunia. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan Gary Hamel dan C.K. Prahalat, dia menjelaskan bahwa kompetensi ini inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan suatu manfaat fundamental kepada pelanggan, ya. Jadi manfaatnya apa? Kayak tadi manfaatnya, kalau seandainya double benefit, manfaatnya efisien, lebih murah produk tersebut, ya. Jadi dibandingkan dengan, kalau dulu kan kita tahu kalau untuk lotion obat nyamuk kita menggunakan autan atau sari puspa. Sekarang kan enak, minyak kayu putih juga plus anti nyamuk, coba. Itu kan ada manfaat, ya. Misalnya kalau kamu mau tidur pakai minyak kayu putih, itu buat menghangatkan, tidur enak, nyamuk tidak ada, ya. Minyak kayu putih juga ada yang sekarang yang plus anti nyamuk dengan penambahan ekstrak sereh, ya. Nah, ini produk-produk ini Anda memiliki suatu manfaat fundamental, ya. Nah, inilah yang dicari konsumen. Apa sih double benefitnya? Apa sih ada triple benefitnya? Enggak, gitu ya. Nah, ini kompetensi inti yang disebut. Berdasarkan Mahoney, ya, kalau untuk Mahoney dan Pandian ini, dia di perusahaan kecil menjelaskan teori research based strategi situasi eksternal yang bergejolak seperti krisis ekonomi, ya, dengan mengutamakan pengembangan kapabilitas internal yang unggul, ya, tidak transparan, sukar ditiru, dan memiliki suatu daya saing jangka panjang. Jadi kita harus tahu produk kita jangan sampai bocor formulanya. Produk kita jangan susah, betul-betul nggak susah ditiru. Ya, tidak boleh terlalu transparan. Jadi harus ada rahasia perusahaan, ya. Nah, ini adalah keunggulan yang disebut dengan keunggulan superior. Nah, ini beberapa pakar menjelaskan pengertian-pengertian dari kompetensi inti, ya. Oke, jadi kompetensi inti ini tentunya berhubungan, ya, semuanya dari barang dan jasa yang unggul itu yang bagaimana tentunya harus memiliki pertama sumber daya fisik, sumber daya finansial, ya, sumber daya manusia, reputasi perusahaannya bagus apa tidak, dan sumber daya teknologi. Ini yang harus dimiliki kalau kita melakukan suatu kompetensi inti, ya. Sekarang kita lihat strategi bersaing perusahaan, ya, yang bisa dikenal juga strategi marketing. Strategi marketing ini ada disebut dengan marketing mix, ya, atau bauran pemasaran, atau yang disebut dengan 4P. Product, price, place, promotion. Jadi marketing mix ini, ya, ada ditambah satu lagi,
adalah satu lagi probability atau penelitian dan pengembangan, ya. Sekarang berdasarkan Miss Burr bahwa 5P yang sama artinya ada di sini plan, pattern, ya. Jadi perencanaan, pola, posisi, perspektif, dan permainan atau taktik. Jadi dalam suatu bisnis, dalam suatu usaha juga harus memiliki suatu taktik, ya, atau disebut dengan strategi, ya. Nah, tentunya yang harus kita lakukan pertama adalah persaingan, yang kedua adalah nilai, yang ketiga adalah low cost dan tidak bisa ditiru, ya, dan yang terakhir adalah fokus. Nah, ini yang aspek-aspek dalam strategi kita melakukan suatu kompetisi, ya. Jadi strateginya harus bisa bersaing, memiliki suatu nilai, memiliki biaya yang rendah atau menekan biaya, sukar ditiru, dan juga harus fokus, ya, dengan melakukan suatu taktik atau strategi bersaing. Keunggulan biaya bisa dilihat dari skala ekonomi, ya, baik dari teknologi milik sendiri maupun dari preferensi bahan baku. Nah, tentunya, ya, biaya bisa ditekan dengan bagaimana, ya, kita bisa menggunakan alat teknologi yang sederhana. Yang kedua, bisa menekan bahan baku. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa produk Cina itu lebih murah dibandingkan produk dari Jepang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tidak? Ayo silakan. Kenapa produk Cina itu lebih murah dibandingkan dengan produk Jepang atau produk Amerika? Ayo silakan. Ada yang bisa jawab tidak? Raffi, silakan jawab Raffi. Ada orang enggak? Mungkin ini Pak, biaya produksinya lebih murah. Biaya produksinya lebih murah. Biaya produksinya lebih murah dilihat dari apa? Dilihat dari apa? Mungkin alat untuk produksinya menggunakan alat yang sederhana. Terus yang kedua, produk Cina itu kenapa dia lebih murah? Karena kualitasnya juga rendah. Tahu kualitasnya rendah tidak? Gampang sekali rusak, ya. Karena teknologi yang digunakan tidak begitu canggih. Karena kenapa? Kalau Cina ini dia kan menciptakan dan menciptakan. Jadi kalau seandainya produk itu sudah gagal, ganti lagi, menciptakan produk baru lagi, ya. Berapa banyak produk Cina dari elektronik kita lihat, ya. Begitu juga kalau seandainya obat, bahan baku dari obat. Kalau bahan baku dari obat untuk produk Cina atau bahan baku yang berasal dari Cina, itu obat tersebut murah, ya, dibandingkan dengan bahan baku obat yang berasal dari Amerika, Australia, Jepang, ya. Jadi makanya kenapa harga obat itu berbeda-beda? Nah, itu ya karena dilihat dari kualitas bahan bakunya, ya. Jadi bahan baku juga bisa menekan suatu biaya, ya. Cuman harus bisa kita membuat suatu formula produk obat tersebut supaya produk tersebut benar-benar memiliki suatu mutu yang nilai tinggi. Jadi, ya, bagaimana caranya? Nah, bisa menambahkan teknologi dan lain sebagainya, ya. Keunggulan dilihat dari suatu produk, sistem penyerahan, pemasaran, peralatan, dan citra produk. Strategi fokus harus bisa mencari keunggulan dan segmen pasar, ya. Jadi kita harus fokus, ya, fokus terhadap produk keunggulan produk kita bagaimana,
segmen pasar kita itu siapa, ya. Jadi segmen kita, target pasar kita siapa, ya kita betul-betul harus fokus. Nah, itu harus strategi bersaing. Nah, sekarang kita lanjut strategi yang selanjutnya, ya. Strategi disebut dengan The New Sevens dari The Avenue, ya. Jadi strategi bersaing ini ada disebut dengan superior stakeholder satisfaction, strategi soothsaying, positioning for speed, positioning for surprise, shifting the role of the game, signaling strategi intent, simultaneous, and sequential strategi trust. Coba ini kamu bikin, ini tugas, ya, strategi bersaing dalam kewirausahaan, 7 konsep strategi untuk menghadapi kondisi yang semakin dinamis, ya. Jadi 7 konsep ini kamu jelaskan masing-masing berdasarkan dari suatu usaha yang bergerak di bidang farmasi, ya. Dikerjakan paling lambat Kamis depan dikumpulkan, ya. Jadi ini tugas, ya. 7 konsep The Avenue dalam menghadapi kondisi yang semakin dinamis. Jadi ini strategi bersaingnya apa sih yang dimaksud dengan superior stakeholder satisfaction, strategi soothsaying, ya. Nanti kamu jelaskan, dikumpulkan paling lambat pukul 10 pagi untuk Kamis depan kita kuis, ya. Kamis depan kuis. Jadi ini dikumpulkan, ya. Paham nggak sampai sini? Ini tugas, ya. Tugas nanti tolong dikerjakan, ya. Jadi udah lewat pukul 10 pagi, pukul 10-nya kita langsung kuis, ya. Udah lewat pukul 10 tidak ada lagi Pak saya terlambat, Pak saya ini nggak ada alasan, ya. Jadi ini tugas, ya, tolong dikerjakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kompetensi inti dan strategi bersaing. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke kompetensi inti, ya. Sudah ada, ke strategi bersaing dengan cara perumusan strategi bersaing dengan analisa SWOT, ya. Sudah ada belum analisa SWOT di sini paparannya? Halo, ada orang? Slide saya sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kita lanjut materi selanjutnya analisis SWOT, ya. Nah, jadi analisis SWOT ini kita merumuskan suatu strategi bersaing kita. Strategi bersaing kita melihat lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, bagaimana caranya? Kita melihat lingkungan internal dan lingkungan eksternal kita supaya usaha kita itu tetap bisa maju, ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih, ya, yang disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Ya, nah, jadi perumusan strategi bisa kita ambil atau bisa kita analisis dengan analisis SWOT. Ya, jadi perumusan strategi itu yang dilihat pertama adalah kekuatan. Jadi SWOT itu adalah S, W. W itu adalah weakness, O-nya opportunity, T-nya itu adalah threat, itu ancaman. Jadi analisis untuk merumuskan strategi perusahaan dilihat dari kekuatan, itu strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, threat, ancaman. Makanya S, W, O, T. Nah, itu SWOT itu. Ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat yang dari kekuatan dan kelemahan ini adalah disebut dengan lingkungan internal. SW, strength dan weakness. Untuk eksternal, ini adalah opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Ya, jadi kita analisis ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Dalam menganalisis SWOT, ya kita identifikasi nilai-nilai faktor internal dan eksternalnya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat di sini posisi perusahaan. Kita harus bisa melihat matriks. Matriks kalau posisinya di kuadran pertama, 2, 3, dan 4, bagaimana dan strategi apa yang dilakukan. Nah, ini kita lihat matriksnya. Kalau dia perusahaan itu dia memiliki kekuatan dan dia memiliki peluang, berarti ada di kuadran pertama. Berarti strateginya agresif, ini lebih cepat maju. Kalau dia memiliki kekuatan tapi ada ancaman, berarti posisi perusahaannya itu adalah di kuadran kedua. Dia memiliki peluang tapi lemah. Nah, dia strateginya turn around. Nah, ini betul-betul harus benar-benar kerja keras. Nah, kalau sudah kuadran keempat, dia sudah lemah dan memiliki ancaman. Nah, ini sudah hampir kolaps. Ya, strateginya defensif. Ya, betul-betul dia kalau dia tidak bisa, berarti dia harus kolaps. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nanti analisis SWOT ini dari matriks? Apakah perusahaan adanya di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ya, oke, kita lihat ke contoh. Ya, untuk jika posisi perusahaan pada kuadran pertama, ini dia sangat menguntungkan, ya, karena dia memiliki peluang dan kekuatan. Jadi perusahaan strateginya dengan cara mendukung kebijakan-kebijakan pertumbuhan yang agresif. Nah, kalau perusahaan ada di kuadran kedua, dia memiliki ancaman tapi dia kuat secara internal. Nah, dia harus betul-betul memanfaatkan peluang jangka panjang dan melakukan strateginya disebut dengan strategi diversifikasi. Perusahaan pada kuadran ketiga, ya, di mana perusahaan memiliki peluang yang besar, tapi dia lemah, harus bisa meminimalkan masalah internal dulu. Ada apa masalah internalnya ini? Dan juga harus bisa merebut peluang pasar. Ya. Kalau perusahaan adanya di kuadran keempat, nah ini bahwa situasi yang tidak sangat menguntungkan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, ini bisa kolaps perusahaan kalau sudah ada di kuadran keempat. Bagaimana caranya? Tahap pengambilan data. Ya, kita lihat di sini tahap pengambilan datanya. Ya, yang pertama sekali harus bisa mengevaluasi faktor eksternal dan internal. Yang kedua, harus membuat matriks internal dan eksternal. Yang ketiga, baru mengambil keputusan. Ya, matriks SWOT yang tadi kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini ya, kalau kita lihat dia strateginya SO, ya. Tadi kan kita lihat ya di sini, sebentar saya tulis dulu. Kekuatan di sini, kelemahan di sini, opportunity di sini, peluang, ancaman di sini. Ya. Jadi SWOT. Paham sampai sini enggak? Paham enggak? Paham ya? Berarti kalau dia strateginya SO, berarti adanya di kuadran pertama. S itu apa? Strength. O itu adalah opportunity, adalah peluang. Berarti dia ada di kuadran pertama.
Kalau W sama O berarti kuadran kedua. S sama T berarti kuadran ketiga. Ini ketiga, Ini kedua. Dan W sama T berarti ini adalah keempat. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Sebelum saya lanjutkan. Paham nggak, Dinda? Ya, Pak. Soalnya nanti ini buat ujian loh. UTS loh, saya keluarkan. Paham nggak semuanya? Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, harus perhatikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kita mengevaluasi. Bapak, maaf. Ini untuk slide-nya masih di yang kompetensi inti. Oh, tadi katanya sudah. Sudah ada. Aduh, kumaha. Pantesan. Tadi katanya udah ada belum analisa SWOT? Udah. Nah, saya udah panjang ini nyampaikan. Siapa tadi yang bilang udah ada itu? Iya, analisa SWOT nih. Ya. Paham nggak sampai sini? Nanti nggak paham susah loh, ini ujian loh. Ngerti nggak analisa SWOT? Halo? Tadi saya jelasin. Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke, tolong nanti ya dipelajari. Oke, kita lanjut ya. Ihsan ini perlu nih, kamu apa? Kamu ketua BEM ya, Ihsan ya? Ya, Ihsan. Alhamdulillah, Pak, ya. Ya, Diamanakan. ini harus tahu nih. Analisa SWOT ini harus pintar ini, ya. Nah, Ya, Pak. ini analisa SWOT untuk perusahaan, ya. Oke, kita lihat analisa SWOT untuk perusahaan. Nah, ini contoh, ya. Kita melakukan, ini saya ambil dari penelitiannya Muspitawati tahun 2002, ini jurnal. Ya. Jadi dia mengevaluasi faktor internal dan eksternal ini dari suatu perusahaan sayur-sayuran organik. Dia punya perusahaan sayur-sayuran organik, dia adalah pengusaha sayur-sayuran organik, dan dia memberikan suatu kuesioner yang diberikan kepada seluruh karyawannya dan nanti diberikan suatu rating. Nah, kalau kamu akan melakukan suatu menganalisa SWOT, ya, kita harus paham betul, kita harus tahu bobot dan rating. Ya. Bobot ini kita sendiri nilai dari perusahaan yang menentukan. Ratingnya berapa? Ya. Terus skornya juga berapa? Jadi ini skor ini adalah dikalikan, ya. Jadi otomatis kita lihat di sini pada kolom 1, ya. Kita harus menyusun faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan membagi menjadi 2 bagian, ada faktor internal dan eksternal, kemudian memberikan bobot, ya. Jadi bobotnya itu apa? Kalau 1 sangat penting, kalau 0,0 itu sampai tidak penting. Jadi pertanyaan. Jadi ini adalah kuesioner. Ya, kamu juga nanti misalnya kalau penelitian mau melihat ini nggak masalah. Ya, kuesioner ada sangat penting, tidak penting. Ya, kalau skripsi boleh kamu ngambil manajemen atau kewirausahaan bisa. Ya. Nah, terus teknik pembobotannya. Nah, pada kolom ketiga, kemudian di sini dilakukan ada rating. Ya. Jadi ratingnya berapa? 1 sampai 5. 1 apakah berpengaruh? Dia ini kalau 1 di sini kurang berpengaruh, sampai rating kelima itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian di kolom 4 harus mengalihkan bobot dengan rating. Ya, pada kolom ketiga. Baru ditotalkan. Jadi nanti bobot dikali rating
skornya berapa ya. Bobot dikali rating. Nah, sekarang kita lihat kekuatan-kekuatan dalam perusahaan sayur-sayuran organik, bahwa perusahaan itu memiliki kekuatannya, dia sudah memiliki SOP yang baku, semua SDM atau pekerja yang terlatih, terus memiliki suatu kemitraan yang baik dan harga yang bersaing. Nah, ini kekuatan dia. Ya. Jadi dibikinnya 4 poin. Kelemahannya juga sama 4 poin. Kelemahan. Jadi kita harus bisa paham betul apa sih kekuatan dan kelemahan kita. Kelemahannya ketersediaan bahan baku yang fluktuatif. Jadi dia untuk sayur-sayuran ini dalam pendistribusiannya, karena sayur-sayuran ini tergantung dari suatu cuaca, tergantung dari suatu tempat, jadi makanya bahan baku ini sangat fluktuatif, ya, naik turun. Terus peralatannya kurang baik, fungsi dan fasilitas R&D yang masih terbatas, penanganan bahan belum optimal. Jadi kita harus paham betul, bisa melihat apa sih kelemahan dari perusahaan kita. Nah, ini kekuatan dan kelemahan adalah analisis lingkungan internal. Ini yang disebut dengan ALI ya. Ini disebut dengan ALI, berarti analisis lingkungan internal ya. Kalau yang ALI-nya analisis lingkungan eksternal ya, dilihat dari opportunity dan threat, peluang dan ancaman ya. Yang dilihat itu adalah peluang dan ancaman. Jadi O sama T, kalau ini adalah S sama W. Nah, untuk peluang dan ancaman ya, kita lihat bahwa usaha ini memiliki peluang karena kenapa? Sayur-sayuran itu digunakan oleh masyarakat, jumlah penduduk Indonesia itu kan besar. Ya, tentunya memiliki suatu peluang. Peningkatan konsumsi sayur segar di Indonesia, betul, suatu peluang. Peningkatan tingkat pendidikan. Jadi orang memiliki pendidikan lebih tinggi, tentunya dia lebih suka makan sayur-sayuran organik dibandingkan sayur-sayuran yang tradisional. Sayur-sayuran non tradisional itu apa? Ya, yang bukan sayuran organik. Nah, kalau dia berpendidikan, kalau tradisional biasanya sayur tersebut banyak sekali mengandung logam berat yang berbahaya. Logam-logam berat yang berbahaya itu bersifat karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Ya, jadi karena tingkat pendidikannya tinggi, berarti dia makan sayur juga harus sayuran organik. Ya, jadi ini suatu peluang. Ya, terus meningkatkan pola hidup sehat. Ya, tadi kalau dia tingkat pendidikannya tinggi, dia sudah paham, berarti dia pola hidup sehat. Nah, itulah memiliki suatu peluang. Ya. Terus selanjutnya ancaman. Nah, ada gangguan keamanan dalam berusaha, ya mungkin. Terus daya tawar petani mitra yang tinggi, daya tawar pekerja meningkat, keberadaan perusahaan dengan usaha yang sama. Ya, ada perusahaan yang mengikuti perusahaan kita, itu adalah suatu ancaman. Nanti untuk kekuatan, ya nanti kita lihat di sini. Untuk kekuatan ditotalin sama kelemahan. Nih, total kekuatan dan kelemahan, ya, dan total peluang dan ancaman. Ya, nanti kita lihat kekuatan dan kelemahannya 4,883. Sementara untuk peluang dan ancaman adalah 4,845. Nah, sekarang nanti kita lihat bagaimana cara bikin matriksnya. Nah, ini matriksnya. Ya. Kalau dia memiliki di sini posisi internal, total tadi kita lihat kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan. Jadi sini adalah titik apa di sini? Ini titik 0. Ini titik 0 ya.
Paham nggak sampai sini? Ini titik 0. Kalau di kesini berarti minus 1. Sini minus 2. Minus 3. Sini plus 1, 2, 3, 4. Kalau bawah sini apa? Min 1. Sini apa? Min 2, min 3. Ya. Kalau atas sini peluang 1, 2, 3. Paham nggak sampai sini? Paham dulu nggak? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Dia 4,883 dan 4,845. Berarti sumbu X-nya adalah di 4,883. Ini sumbu X, 4,845 itu adalah sumbu Y. Ini alinya. Ali itu internal, berarti jumlahan S plus W. Ya, paham ya? Nah, kalau untuk Ali, analisis lingkungan eksternal, berarti gabungan dari O plus T, opportunity dan threat, ancaman. Ya, oke. Nah, otomatis perusahaannya tersebut berada di kuadran pertama. Ya, ini sumbu X-nya, sumbu Y. Oke, sekarang misalnya nanti didapat data dengan nilai untuk analisis lingkungan internal misalnya minus 2. Ya. Terus selanjutnya untuk analisis lingkungan eksternalnya misalnya 2. Berarti adanya di kuadran keberapa? Kuadran 3, Pak. Di kuadran ketiga. Iya. Berarti dia di kuadran ketiga. Ya. Kalau dia internalnya dapatnya 3, eksternalnya minus 3, berarti di mana? Di kuadran keberapa? Kedua. Kuadran kedua. Oke ya. Paham ya berarti ya. Kalau minus sama minus, berarti kuadran keempat. Nah ini kalau sudah di sini, posisi perusahaan, nah ini sudah tanda tanya. Ya, jadi perusahaan itu akan bangkrut ini kalau tidak bisa. Ya, kalau dia tidak bisa membangun, ya tidak memiliki suatu kompetensi, tidak memiliki suatu, nah itu yang bisa berbahaya. Ya, jadi dari strategi inilah bisa membangkitkan bagaimana caranya kita melakukan strategi bersaing dengan perusahaan lain. Ya, oke. Paham ya sampai situ ya. Nah, sekarang kita lihat dari matriks tersebut berarti strateginya kita kan tadi sudah lihat ya. Ya. Ini ya, berarti dia strateginya di 1. Ini kan S-nya di sini, W, O di sini, ini T. Dia adanya di sini kan tadi, berarti dia strateginya SO ya. Strateginya itu adalah SO. Strategi SO itu apa? Ya, dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, kesegaran dan jaminan keamanan sayuran segar dan olahannya. Jadi strategi inilah merupakan faktor kekuatan dari nomor 1 dan 2 ya, untuk mengambil suatu peluang. Sekarang kita lihat ya, 1 dan 2 untuk mengambil peluang ya. Jadi otomatis kekuatannya karena dia sudah memiliki suatu SOP, pekerjaan yang terlatih. Nah, peluangnya apa? Karena ini jumlah penduduk yang besar, adanya peningkatan konsumsi sayur. Nah, ini. Jadi saling keterkaitan analisis SO. Jadi S1 dan 2, O-nya 1 sampai 4 ya. Terus karena peluang apa? Karena orang sudah berpendidikan, orang justru memakan sayur-sayuran organik yang lebih aman bagi kesehatan. Ya. Nah, itu strateginya. Nah, bagaimana caranya?
dalam mengambil suatu keputusan. Nah, tentunya di sini yang harus kita perhatikan ya, dengan caranya melakukan suatu kombinasi strategi. Ya, kombinasi strategi itu menerapkan mempertahankan kesegaran suatu sayur-sayuran dengan cara penanganan bahan bakunya, pengemasan, penyimpanan, ya penanganannya harus hati-hati. Terus faktor kesalahannya harus diminimalisir, penggunaan alatnya bagaimana pada saat panen, ya juga ini harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Nah, tentunya di sini yang ada yang harus kita perhatikan selain itu harus melihat suatu nilai-nilai residu atau keamanan suatu produk. Jadi HACCP, jadi ini adalah nilai hazard, ya. Nilai hazard ini adalah nilai kritis untuk pencemaran, ya. Pencemaran logam-logam berat. Nah, tentunya kalau sudah ada HACCP ini adalah melakukan bahwa betul-betul terjamin sayuran-sayuran tersebut dari suatu logam-logam berat. Nah, tentunya dalam kesimpulan dari hasil analisis itu kita lihat pertama harus bisa menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan dari sayuran tersebut. Terus bisa menganalisis quality function deployment, bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. Dan satu lagi adalah hasil pemantauan ruang pengemasan harus menunjukkan dalam keadaan terkendali, ya. Jadi harus betul-betul terkendali baik dari karyawannya, ya, baik dari peralatan dan juga metode kerja, ya. Nah, selanjutnya posisi perusahaan dari itu adanya di kuadran pertama, strateginya SO, dia harus memberikan jaminan dari keamanan pangan itu dengan penerapan HACCP, nilai hazard tadi ya, dan juga harus mengkombinasi antara quality function deployment dan pemantauan proses yang sesuai dapat digunakan sebagai dasar merumuskan suatu strategi dalam kualitas suatu produk. Ya. Nah, sarannya apa untuk perusahaan tersebut? Harus memiliki riset pasar secara berkala dan juga pemantauan kandungan residu terhadap HACCP nilai hazard tadi, dan juga penelitian selanjutnya harus melakukan suatu pemantauan tidak hanya dilakukan pada proses yang berkaitan dengan atribut kesegaran saja, tetapi harus juga terhadap kualitas, ya, kualitas. Jadi mutunya juga harus diperhatikan ya dari sayur-sayuran tersebut supaya terhindar dari logam-logam berat ya. Oke. Nah, itu contoh, itu caranya kita menganalisa SWOT. Jadi kita harus tahu dari nilai tersebut, dari data tersebut perusahaan adanya di posisi keberapa. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ayo silakan bertanya. Paham ya? Jadi yang kita bahas hari ini kompetensi inti, strategi bersaing, ya. Dan satu lagi adalah perumusan strategi dengan cara analisis SWOT. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, kalau paham. Jadi nanti tugasnya ada 2, ya. Yang tugas pertama tadi, ya, mengenai 7 kompetensi inti dalam strategi bersaing. Dan satu lagi nanti saya berikan soal, ya, contohnya untuk ujian. Nanti kamu kerjakan, ya, dimasukkan di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Ya. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Pak, agak menyimpang boleh gak? Sok mangga.
bikin kayak misalkan bisnis nih, biar bisnisnya autopilot itu gimana Pak caranya? Selain jago di marketing sama produksi barangnya bagus. Pilot itu autopilot apa yang punya kami? Maksudnya bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa kita kendaliin gitu. Bisnis kalau bisa berjalan sendiri tanpa kita kendalikan, itu otomatis kita harus kerjasama dengan manajemen lain. Paham nggak? Paham. Jadi kerjasamanya itu di tanda tangan di atas materai dulu kan ya? Iya, jadi kayak franchise. Franchise itu kayak kemarin kan ada saya kasih tugas tuh. Kayak apotek franchise. Ya. Kayak franchise dalam bidang kayak minimarket aja. Kita lihat. Minimarket apa yang franchise? Indomaret, Alfamidi, Alfamaret, ya. Itu kita hanya menanamkan modal saja, ya, dan kita akan mengambil keuntungan tiap bulan yang telah ditetapkan. Nah, itu sudah hitam di atas putih, ya, ada kerjasamanya. Jadi kita tidak mengerjakan, jadi hanya mendapatkan hasil keuntungan yang didapat dalam franchise yang sesuai dengan aturan main yang tertera secara manajemen. Ya, kayak di apotek K24, ya. Apotek K24 itu adalah apotek franchise. Apotek Century juga sama, ya. Jadi semuanya ada surat kerja sama atau SPK, ya. SPK itu adalah surat perjanjian kerjasama. Jadi surat perjanjian kerjasama, jadi itulah yang menguatkan. Jadi kita mendapatkan suatu keuntungan yang berapa, ya, tergantung dari suatu kebijakan perusahaan tersebut. Jadi gitu ya, kalau kita misal usaha, kan sudah saya kasih tugas kemarin Fikri, lupa ya Fikri ya. Ya, jadi Enggak Pak, saya ngerjain. jadi ya itu, jadi yang kalau emang kita punya modal, kita nggak mau kita yang turun tangan atau kita ini bisa, ya. Jadi merintis usaha baru, ada pertama adalah kita betul-betul dari nol, ya, starting, terus ada buying, ada franchise, ya, atau membeli perusahaan orang lain, ya, begitu Fikri. Oke, ada lagi Fikri? Paham nggak Fikri? Udah Pak, Iya. makasih Pak. Oke, ada lagi? Fikri punya modal nih, punya uang, ya, cuman malas ngerjain, pengen dapat untung doang gitu kan. Ada usahanya, ada franchise itulah usahanya, ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup, jelas? Nah, Jelas, Pak. hadir semua ya ini ya, 61 orang ya semua ya. Hadir semua nih, ya. Hadir semua ya. Oke. Untuk Kamis depan kuis ya. Ya, Pak. Kamis depan kuis. Jadi kuisnya itu adalah seperti biasa. Jadi kuisnya itu adalah kuis untuk UTS ya. UTS tanggal 19 nih. 19 April UTS ya. Barusan saya sudah dikirimkan jadwal untuk ujian UTS itu dimulai tanggal 19 April besok ya. Jadi kita tanggal 15 kita kuis ya, terus baru UTS minggu depan. Ya, tolong dikerjakan tugasnya ya di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ya. Nanti tolong dikerjakan tugasnya ya. Oke, untuk praktikum kali ini sudah mengerjakan semua, sudah mengumpulkan belum praktikumnya?
Laporan yang kemarin Sudah, Pak. sudah ya. Pengusaha-pengusaha sukses dari success story sudah. Oke. Nanti Sudah, Pak. setelah UTS kita lanjut. Ya, setelah UTS kita lanjut memanfaatkan peluang. Ya. Jadi kita lihat ke peluang. Ya, peluangnya itu bagaimana caranya kita mendapatkan suatu peluang. Nanti per kelompok saya bagi. Terus kamu nanti berempat atau berlima, nanti kamu Google Meet. Nanti kamu yang menentukan produk mana yang paling bagus yang akan kamu bikin. Ya, dalam satu kelompok nanti kamu bikin suatu produk. Silakan kalau kamu produknya itu kamu bikin di laboratorium dengan bahan baku yang ada di laboratorium, silakan ya. Enggak masalah. Ya, nanti karena kita praktikumnya, kamu kan praktikum kewirausahaan. Jadi saya membebaskan kepada kamu, saya ingin kamu bikin suatu produk yang inovasi dan kreatif. Jadi bukan saya menentukan, jadi nanti kamu sendirilah yang menentukan. Produknya apa, akan menggunakan bahannya apa secepat mungkin. Kalau sudah kamu mendapatkan suatu nilai, ada peluang, produk yang memiliki suatu peluang, nanti formulanya sesegera mungkin kamu kirimkan formulanya ke saya, nanti bahannya nanti saya mintakan untuk di laboratorium dipersiapkan. Ya. Atau memanfaatkan bahan dan alat di laboratorium. Ya, jadi untuk praktikum ke depannya kita bikin suatu produk. Setelah kita bikin produk, kita analisis finansial. Setelah kita analisis finansial, kita pasarkan. Nanti kita lihat berapa break even point, bisa kembali modal apa tidak, ya. Nah, inilah tugas ending kita dan kita bikin suatu bisnis plan. Jadi perencanaan bisnis untuk ke depan, ya. Jadi ini untuk materi sampai UTS, ya. Jadi materinya ada 7 materi, ya. Jadi materi yang pertama pendahuluan, yang kedua kewirausahaan, yang ketiga kiat dalam memberdayakan peluang, terus merintis usaha baru, terus bagaimana cara mengelola, kompetensi inti dan strategi bersaing, dan analisis SWOT. Ya, tolong dipelajari semua nanti UTS. Ya, untuk kuis jam 10 pagi Kamis depan. Ya, jangan ada yang terlambat ya. Kita pakai Google Form seperti biasa. Ya, dengan limited waktu, tolong jangan terlambat ya. Nanti saya aba-abakan di grup ya. Untuk tugas juga jangan lewat sampai jam 10 pagi. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Ya, udah Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Oke, baik ya. Tolong nanti materi silakan di-download di e-kampus ya. Di e-kampus materinya sudah nanti kamu download sendiri. Tolong dipelajari ya. Hari Kamis depan kita kuis. Oke, untuk materi kali ini saya rasa sampai di sini ya. Semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya semua ya.